Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai model yang telah saya buat ya. Nah, pada model pertama, eh, sebelumnya perkenalkan nama saya Benaldo Pasaribu dengan NIM 11S23001 dari Prodi Informatika. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai praktikum 3 saya ya, eh, tentang modeling and simulation. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan pertama sekali menjelaskan mengenai pedang ya. Ada beberapa model, 5 ya, ada 5 model. Bakal saya jelaskan. Pertama, pedang. Nah, untuk pedang ini sendiri, pertama untuk bagian pedang bilah pedangnya ini kita buat melalui plane ya, lalu kita extrude dibentuk dengan metode mirroring untuk bagian sebelahnya ya, karena ini ada kan dua bagian, anggaplah yang kita buat hanya setengah tapi itu dimirrorkan seperti itu di awal pembuatan. Nah, untuk mencapai ketebalan seperti ini pastinya dibutuhkan solidify, lalu bevel untuk menajamkan pinggirannya, serta solid, smooth ya, smooth, auto smooth, kita klik ini, klik kanan lalu shade smooth. Lalu untuk bagian berlian merah yang di tengah ini kita juga pakai mirror. Lalu untuk bagian pegangannya kita tidak ada modifier, ya hanya mungkin subdivide surface ya, agar memperhalus tampilannya. Dan juga pada bagian sini kita tidak perlu. Nah, tampaknya seperti karet ya, seperti itu. Bisa tambahkan juga solidify di sini. Nah, kira-kira seperti itu sudah bagus ya. Untuk membuat ini seperti shiny shiny seperti itu atau metal, eh metaliknya kita turunkan, kita naikkan roughness-nya, lalu metalnya itu kita naikkan ya. Ini pada bagian ini, kita turunkan roughness-nya, maaf terlambat ya, kita turunkan roughness-nya atau kekasaran warnanya, kita nolkan saja, lalu kita buat metaliknya agar tampilannya itu memantulkan cahaya seolah-olah ini logam seperti itu ya, logam yang shiny shiny ya. Juga untuk bagian diamondnya kita penuhkan metaliknya agar nampak seperti memantulkan cahaya. Untuk pegangannya metaliknya juga ya, biar agak shiny shiny seperti gitu ya, harus tampak seperti karet yang bersih sekali seperti itu. Juga untuk bagian karet tengahnya ini kita buat metalik sama roughness-nya itu penuh saja karena tidak terlalu penting ketajaman dan kontras warnanya. Itu hanya untuk membuatnya tampak seperti anorganik ya. Seperti itu. Untuk yang kedua, model yang kedua itu kursi. Nah, pada bagian kursi ini, untuk membentuknya dibutuhkan beberapa part ya. Nah, part yang pertama itu ada pada bagian, bisa dilihat ya. Nah, ada plane ya. Plane satu, plane dua, lalu ada di belakangnya ini. Ini dia nggak dihitung satu karena add plane ini ya. Satu plane, karena ada pembentukannya kita hanya perlu satu plane ya. Satu plane lalu kita duplikat seperti itu. Nah, pada bagian kakinya ini kita bisa buat dari plane juga. Nah, pada bagian kakinya sebenarnya bisa diakali pakai mirror. Saya beli duplikat saja karena untuk ngatur mirror itu lebih ini ya, jaraknya itu harus simetris sekali. Saya pikir seperti itu, tidak fleksibel kalau kita pikir, repot nanti. Nah, seperti itu. Untuk mengatur teksturnya, kita bisa lakukan pada shading ini ya, kita atur teksturnya agar kayunya itu seperti shiny shiny seperti itu ya, keras dia kayunya. Nah, pada bagian bantalnya lembut seperti itu. Ada efek-efek seperti kain-kain berlipat seperti ini. Biar lebih nampak, mungkin kita buat seperti ini saja ya.
agar tapi terlihat keras nanti jadinya. Kita penuhkan saja roughness-nya, mungkin jangan terlalu penuh. Metaliknya kok tidak bisa diisi karena ini bukan objek metal seperti itu. Ini juga sama ya, warnanya kita atur warna oranye, kalau ini warna kayu coklat seperti itu. Nah, masuk ke model selanjutnya. Oh, sebelumnya ini pastikan dia pakai Solidify ya. Ini kita buat dari plain Solidify, kita bentuk ya. Kita buat auto smooth. Lalu kita bevel pada bagian ujungnya kita bevel. Lalu ya itu saja. Pada bag- Lalu selanjutnya robot. Nah, pada robot ini mungkin objek metaliknya ini agak banyak ya. Untuk membuat robot ini dibutuhkan boolean operation. Nah, boolean operation bisa kita dapatkan pada menu bar ini, kita download bisa juga ya. Pada bagian sini bisa kita atur boolean operation ada di extension. Nah, nah, kita bisa download untuk extensionnya pada menu edit ya. Kita buka preferences. Kita masuk ke mode get extension, kita cari ya bool tool namanya ya. Nah, itu akan membantu kita untuk boolean tool ini. Nah, ada difference, onion, intersect, dan slice. Hmm. Kita akan dapatkan hasil seperti ini ya. Pertama kita masukkan cube ke dalam cube seperti itu, lalu kita potong, sisakan yang terlihat seperti itu. Konsepnya ya. Ini juga sama, masukkan, lalu tangannya juga pada bagian sini juga ini setengah, ini kan setengah lingkaran kan, nampaknya setengah lingkaran. Ini juga harusnya berlebih ke dalam ya, tampak seperti terpotong nempel seperti itu ya. Nah, pada bagian ininya juga, nah, nampak seperti dua part kan, yang terpisah seperti itu. Ada juga UV sphere bawah sini pakai boolean semuanya, boolean operations. Lalu untuk pengaturan warnanya kita buat di shading, kita buat ini biru agar terlihat seperti menyala, lampunya juga seperti matanya. Ini kita seperti tadi ya, untuk bagian roughness-nya kita kurangi, metaliknya juga kita kurangi. Pasti nampak seperti bagus sekali dia logamnya. Untuk pinggirannya ini supaya nampak seperti metal aluminium atau besi yang kilat seperti itu, kita naikkan metaliknya. Untuk bagian ininya juga, ini bulatan ini kita naikkan metaliknya seperti seperti objek keras seperti itu, hard object. Ini juga kita, tapi ini kan seperti besi tipis ya, tidak terlalu ini. Kita metaliknya kita sesuaikan. Ini juga sama, ujung jari anggaplah itu besi. Ini juga bulatannya seperti itu. Cukup gampang. Em, Masuk ke model selanjutnya, eh, yaitu helm. Nah, untuk helm ini pastinya kacanya harus kilat ya. Kacanya harus kilat. Ini dibuat dengan melalui scalping. UV sphere di scalp, lalu nanti pada bagian atasnya ini di extrude, dibuat bergradasi seperti ini, bengkok seperti itu. Nah, untuk kita dapatkan kilat-kilatnya tadi sama juga ya. Kita turunkan metaliknya yang bisa kita naikkan ya mungkin. Tapi saran saya turunkan saja biar ada efek seperti kaca, naikkan juga boleh sih. Seperti itu ya. Bawahnya juga ini metaliknya kosongkan berakilat ya tampilannya. Ini juga biar tampak seperti objek keras. Ya, at least itu saja. Helm cukup mudah dibuat karena melalui scalping. Lalu nanti dipotong, ya, di-cut dia. Dibedakan objeknya seperti pada praktikum 2 membuat teapot, ya, pot teh itu ya. Pastinya ini pakai Solidify juga ya.
solidify sama subdivision surface, associate smooth, ya seperti itu yang dasar-dasar pasti pakai. Lanjut terakhir itu headphone. Nah, pada headphone ini ada dua tampilan yang perlu kita perhatikan ya, dua unsur. Yang pertama pada bagian untuk yang terkena apa ya bilangnya, pinggirnya lah ya kita bilang ya, bulatan pinggirnya agar nampak seperti karet dan lembut diletakkan ya, ketika nanti ke telinga lembut ya. Untuk bagian ininya anggaplah ini perangkat elektroniknya ya, pada umumnya pasti keras ya. Nah, ini anggaplah seolah karet dalamnya besi seperti itu ya, luarnya karet dalamnya besi, karena menopang si besi yang di sini. Kita buat dengan objek ini metaliknya ya, metalik kita kosongkan, ini juga kita kosongkan ya, at least seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kiranya jika ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di komentar ya. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa.